Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi anak-anak. Untuk tugas enggak atau materi yang kita lewatkan karena kita semua sibuk dengan TKA, mungkin Pak Pasal akan menjelaskan di sini ya. Oke, setelah kita mempelajari tentang perjanjian-perjanjian, yang terakhir itu adalah perjanjian konferensi meja bundar ya, di mana konferensi meja bundar ini adalah perjanjian terakhir antara Indonesia dan Belanda dan disaksikan oleh Yunji. Kita tahu hasil perundingan dari konferensi meja bundar ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dan kemudian menghasilkan 6 keputusan. Nah, dari 6 keputusan ini, eh, secara ringkas Indonesia mendapatkan kembali wilayah-wilayahnya, tetapi dengan syarat Belanda harus membayar hutang kepada Belanda. Indonesia, maaf, harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Nah, di sini ada latihan soal, silakan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Kemudian kita coba masuk ke pemberontakan PKI Madiun. Anak-anak, pada era pemerintahan Soekarno ini banyak sekali pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan PKI Madiun. PKI Madiun ini adalah pemberontakan pertama di era kepemimpinan Presiden Soekarno, yaitu yang terjadi di 1948. Pemberontakan PKI Madiun ini didalangi atau dimotori oleh dua tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Musso dan yang kedua adalah Amir Syarifuddin. Kita tahu sendiri bahwa Amir Syarifuddin ini adalah seorang tokoh politik di mana dia sempat dicap sebagai orang yang gagal dalam perjanjian Renville. Kemudian Amir Syarifuddin menaruh sakit hati kepada pemerintahan Soekarno hingga Amir Syarifuddin berniat untuk melengsarkan Presiden Soekarno dengan cara pemberontakan. Sementara Muhammad Musso sendiri adalah bukan orang politik, tetapi dia adalah orang yang pernah mengenyam pendidikan komunis di Uni Soviet. Dan dia ketika pulang ke Indonesia, pulang ke Madiun, dia memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang di mana ibu kotanya adalah Madiun. Kenapa Madiun? Karena secara geografis Madiun kotanya tidak terlalu besar, rakyatnya pun mudah untuk dipengaruhi, diprovokasi hingga nantinya diharapkan PKI benar-benar bisa berkembang di Madiun. Nah, 19 September 48, Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya negara Soviet Indonesia dengan komunis sebagai ideologinya. Kita tahu bahwa komunis dan Pancasila ini adalah ideologi yang saling berlawanan. Kemudian yang paling parah dari pemberontakan ini adalah pemberontakan PKI Madiun itu ternyata dilakukan dengan cara yang kurang tepat, di mana FDR, yaitu organisasi yang dibentuk oleh Musso dan Amir Syarifuddin untuk mensukseskan berdirinya negara Soviet Indonesia, mereka FDR ini melakukan aksi teror dengan cara menangkap dan membunuh tokoh-tokoh yang berlawanan dengan PKI. Selain itu, eh, mereka juga melakukan berbagai kekacauan-kekacauan di daerah Madiun, sehingga Sragen, Ngawi, Ponorogo, Rembang, Purwodadi menjadi komunis atau terdampak komunis. Kemudian karena hal-hal yang dilakukan PKI ini dianggap bahwa eh, membahayakan pemerintahan dan masyarakat pada saat itu, maka Presiden Soekarno pada 19 September 1948 ini berpidato melalui siaran radio. Beliau memberikan pilihan kepada masyarakat. Masyarakat diminta untuk memilih Musso atau memilih Presiden Soekarno dan Hatta. Artinya masyarakat diberikan hak untuk memilih
menjadi PKI, menjadi komunis, atau tetap patuh terhadap pemerintahan NKRI pada saat itu. Selanjutnya, pemerintah juga melarang penerbitan surat kabar yang mendukung gerakan komunis, antara lain surat kabar Patriot, Bintang Merah Revolusioner, dan Suara Ibu Kota. Dan yang ketiga, Soekarno ini mengutus A. Nasution untuk memberantas PKI di Madiun tahun 48. Nah, di posisi ini A. Nasution berlaku sebagai pengganti dari Jenderal Sudirman yang pada saat itu terkena sakit paru-paru. Kemudian A. Nasution mengirimkan beberapa pasukan batalion ke Madiun, dan ternyata A. Nasution tidak sendiri, dia dibantu oleh Gatot Subroto, di mana Gatot Subroto ini juga mengerahkan batalion atau pasukan dari daerah Jawa Barat untuk memberantas PKI Madiun. Ternyata usaha dari pemerintah ini membuahkan hasil. Akhirnya pada 30 September 48 PKI berhasil ditumpas. Nah, lalu bagaimana dengan tokohnya? Muhammad Uso pada tanggal 31 Oktober 1948 ini eh, tertembak mati oleh TNI yang melakukan penyisiran di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan Amir Sarihudin pada tanggal 29 November 48 tertangkap di daerah Purwodadi dan kemudian langsung divonis hukum mati pada 19 September 1948. Oke, setelah PKI Madiun, kita ke DITII Jawa Barat di 1949. Jadi jedanya hanya 1 tahun 1 tahun. Nah, DITII ini dimotori oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat. DITII ini menginginkan berdirinya negara Islam dengan menerapkan syariat Islam. Maka Kartosuwiryo tanggal 7 Agustus 1949 mengumumkan berdirinya negara Islam Indonesia. Kenapa pemberontakan DITI ini dianggap memberontak atau mengancam kesatuan NKRI? Nah, kalian bisa lihat sendiri, bisa baca sendiri di sini bahwa DITI, Darul Islam, ini punya tentara sendiri yang namanya Tentara Islam Indonesia, yang dibentuk secara ilegal oleh Kartosuwiryo. Nah, mereka tercatat pernah melakukan penembakan, melakukan aksi terorisme kepada para TNI yang pada saat itu sedang melakukan perpindahan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah karena perjanjian Renville yang mengharuskan tentara atau TNI dari Jawa Barat berpindah ke Jawa Tengah. Pada saat proses terjadinya perpindahan, tentara Islam Indonesia di bawah asuhan Kartosuwiryo menembaki para TNI itu. Akhirnya terjadi banyak korban. Nah, maka ya pemerintah melakukan operasi militer, yaitu operasi militer Pagar Betis dan operasi Baratayuda. Lalu pada 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap di daerah Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Dengan tertangkapnya Kartosuwiryo, pergerakan DITI di Jawa Barat menjadi terhenti. Dan pada akhirnya Kartosuwiryo dihukum mati di Pulau Seribu pada 5 September 1962. Selanjutnya Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Sumogil yang ingin mendirikan negara Timur Indonesia atau NIT. Sumogil pada akhirnya meresmikan secara ilegal berdirinya RMS pada 25 April 1950 dan Ambon menjadi ibu kotanya. Berdirinya RMS ternyata disambut baik oleh masyarakat Ambon. Ternyata yang menyambut baik berdirinya RMS dulu adalah mantan Kenil. Tetapi di sini ada beberapa anggota masyarakat Ambon atau Maluku yang tidak setuju berdirinya RMS dan menginginkan tetap berpegang teguh pada NKRI. Nah, orang-orang yang tidak mau tunduk pada RMS, yang tidak mau ikut RMS ini diculik dan disekap. Nah, ini yang menyebabkan gerakan RMS ini menjadi ilegal. Maka pada 14 Juli 1950, pemerintah melakukan gerakan operasi militer atau GOM.
yang dilakukan oleh para TNI yang dipimpin oleh AE Kaliwarang. Namun dalam operasi tersebut, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur dalam perebutan benteng New Victoria. Pada 28 September 1950, pasukan APRIS menguasai kembali ke kota Ambon. APRIS ini sama dengan TNI anak-anak ya. Sumokil tertangkap pada Juni 1961. Setelah Sumokil tertangkap, pengikut RMS yang lain melarikan diri ke Pulau Seram. Sampai pada akhirnya Sumokil dieksekusi mati pada tahun 1963. Dan dengan dieksekusi matinya Sumokil ini, gerakan RMS benar-benar terhenti.